Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Min kitabi Adabi Sulukil Murid lil Imam Al-Arif Billah Hujjatul Islam wa Syekhul Islam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad, nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Ila an qala وعلى المريد أن يحترز من أصغر الذنوب فضلا عن أكبرها أشد من احترازه من تناول السم القاتل، ويكون خوفه لو ارتكب شيئا منها أعظم من خوفه لو أكل السم، وذلك لأن المعاصي تعمل في القلوب عمل السم fil ajsam, ta'malu fil qulubi amalus summi fil ajsam wal qalbu a'azzu 'alal mu'mini min jismihi, bal ra'su malil muridi hifdhu qalbihi wa imaratuhu, wal jismu gharadun lil afat wa amma qaribin yutlafu bil maut wa laysa fi dhahabihi illa mufaraqatud dunya an-nakidah an-naghisah, wa amal qalbu intalifa faqad talifatil akhirah fa innahu la yanju min saqatillah wa yafuzu biridwanih wa thawabihi illa man atallah biqalbin salim. Di bab pembahasan kita ini fasalnya adalah taubat. Kita disuruh untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa dan benar-benar menyesal. Kalau enggak taubat, kalau belum taubat, maka belum bisa berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Pertama, langkah pertama bagi seorang muridul akhirah, orang yang menginginkan akhirat, orang yang menginginkan al-wusul ilallah, sampai kepada Allah, adalah bertaubat, tashihut taubah. Kemudian kita juga diajarkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu hendaknya dia selalu dalam keadaan inkisar. Hatinya selalu merasa kurang, merasa perbuatannya, amalnya tidak layak, tidak sesuai dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu caranya dengan banyak tafakkur dengan atas nikmat-nikmat Allah, dan juga memikirkan kualitas amalannya dia, dengan membandingkan amalan dia dengan amalannya para ulama as-salihin al-auliya. Oh, saya sholat, tapi sholatnya kayak apa? Sholatnya orang-orang yang soleh gimana dia tuh? Masya Allah, jauh banget aneh sholat aneh. Berarti aneh masih, ya Allah, sholat aneh masih gak benar ya Allah. Ibadah puasa aneh juga masih belum benar ya Allah. Walaupun saya ikut-ikut tahajud atau ikut amal, tapi amalan saya masih jauh dari kategori baik, dari kategori benar ya Allah. Nah, orang yang semacam itu memikirkan dengan benar amalannya dan memikirkan dengan benar besarnya nikmat Allah dan haknya Allah kepada dia, dia akan bisa melazimi al-inkisar. Inkisar selalu merasa rendah, selalu merasa kurang, selalu merasa dia itu belum melaksanakan haknya Allah dengan benar. Itu hendaknya seorang murid kayak begitu terus hatinya. Terus seperti itu, rajin ibadahnya, tapi hatinya selalu merasa belum sempurna di dalam ibadah, belum benar di dalam ibadah kepada Allah. Lalu beliau mengatakan, melanjutkan pembahasan yang masih bersangkut paut dengan at-taubah, yaitu taubat. Yaitu apa? Qal wa 'alal murid, dan hendaknya bagi seorang murid, an yahtariza, dia menjaga diri, yahtariza, menjaga, min asgharidz dzunub, dari dosa yang paling kecil. Asgharidz dzunub, paling kecilnya dosa. Fadlan, apalagi an akbariha, apalagi yang dosa besar. Asyaddu, lebih, asyad, lebih, min ihtirazi, dibandingkan menjaganya dia, min tanawulis sum, dari memakan racun, al-qatil, yang bisa membunuh.
Jadi ente harusnya seorang murid khawatir, takut terhadap dosa seperti bahkan lebih bahaya, lebih takut dibandingkan makan racun. Kira-kira ente berani nggak makan racun yang bisa bunuh? Ini racun bisa bunuh. Berani makan? Wah, takut. Kalau ada sedikit bukan dari racunnya, dari baunya aja ente udah ketakutan. Waduh, bahaya, bisa mati, bisa. Nah, katanya seorang murid hendaknya dia khawatir, takut terhadap dosa seperti seseorang yang takut terhadap racun yang membunuh. Bahkan lebih. Wa yakunu khaufuhu, dan hendaknya takutnya dia itu lawirtakaba, kalau dia melakukan syai'an, sesuatu, minha, darinya, dari dosa, mau yang kecil maupun yang besar. Dosa yang kecil begitu juga. Kalau dia berbuat dosa, dosanya kecil, takutnya itu kayak apa? A'zam, lebih min khaufihi, daripada rasa takutnya lau akalas sum, kalau dia benar-benar makan racun. Waduh, saya kayaknya nggak seperti itu. Nah, latih dirimu, berarti engkau punya PR. Harus ketakutan dari dosa, takut terhadap dosa seperti bahkan lebih parah daripada takutnya engkau terhadap racun. Kalau engkau berbuat dosa, engkau lebih khawatir, lebih takut dibandingkan engkau telah minum racun. Kenapa? Kok bisa seperti itu? Kalau racun kan jelas, nyata bakal mati. Kalau dosa kan bisa taubat, bisa ini. Ya, seorang biasanya gitu tuh, meringankan terhadap dirinya. Kata beliau, wadzalika, dan hal tersebut, li'annal ma'asi, karena maksiat itu ta'malu fil qulub, bekerja pada hati, artinya merusak hati. Amalus summi, perbuatan atau gerakan atau pengaruhnya as-sum, racun, fil ajsam, pada tubuh. Maksiat itu ketika kita lakukan ngerusak hati seperti racun merusak jasad kita. Kecuali kalau kita punya hati memang benar-benar tuh kebal, udah keracunan terus memang. Makanya tambahin racun ya biasa aja, gak kerasa. Karena kita udah kayak orang bukan kebal, namanya apa sih? Kayak gak berasa gitu. Ya. Sesuatu, Baal. Baal. Artinya dia kayak orang dipukul, udah habis itu dipukul lagi udah gak kerasa dah. Kayak kebal gitu, kayak gak berasa. Nah ini kalau udah banyak maksiatnya begitu, biasa aja. Nah ngerjain maksiat kayaknya gak ada pengaruh. Kata Imam Haddad, kalau orang maksiat kayak orang minum racun dan ngotorin hati seperti racun mengotori atau merusak jasad. Saya berbuat maksiat biasa-biasa aja. Iya memang ente udah mati hatinya udah. Makanya ente ngerasa biasa-biasa aja. Harusnya lebih khawatir. Berarti ini hati anak nih bahaya banget nih. Nggak ada hidup-hidupnya sama sekali. Ya, udah keracunan, banyak racunnya. La ilaha illallah. Wal galbu, kata beliau, dan hati itu a'azzu 'alal mu'min, lebih berharga bagi seorang mukmin min jismihi, daripada tubuhnya. Mana yang lebih berharga? Tubuhmu atau hatimu? Hatimu lebih berharga. Walaupun kita secara prakteknya, realita kita, kenyataan kita, hati kita telantarkan, jasad kita lebih kita perhatikan, tubuh kita. Tapi sebenarnya bagi seorang mukmin sejati, hati lebih berharga. Min jismihi, daripada tubuhnya. Bahkan ra'su malil murid. Ra'sumal artinya modal utama. Seorang murid yang ingin sampai kepada Allah, hifdzu qalbihi, menjaga hatinya dari maksiat, dari hal-hal itu, dari hal-hal yang rusak, wa imaratuhu, dan memakmurkan hatinya. Itu modal utama seorang murid apa sih? Pengen sampai kepada Allah. Modal utamanya hatinya. Hatinya dijaga dan dimakmurkan dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati tersebut layak untuk menggapai makrifat kepada Allah. Ente mau makrifat kepada Allah pakai apa? Pakai jasad, pakai tubuh, pakai mata, pakai tangan? Enggak, pakai hati. Kalau hatimu tidak engkau jaga, bagaimana bisa makrifat? Sedangkan engkau katanya murid. Murid yang kita bahas siapa? Seorang yang ingin sampai kepada makrifat kepada Allah.
Sedangkan modal utamamu ente rusak untuk bekal makrifat kepada Allah. Nah, nggak boleh gitu. Makanya harus berhati-hati dari semua perbuatan dosa. La ilaha illallah. Walaysa fi dhihabihi, dan tidak wal jismu, dan tubuh itu gharadun lil afat, memang tempatnya penyakit-penyakit. Gharad itu artinya calon, artinya mudah untuk mendapatkan afat, penyakit-penyakit. Emang ada tubuh kita yang nggak pernah sakit? Coba mau tahu kayak apa? Ada orang kaya gitu misalnya, punya duit banyak, nggak pernah sakit dari lahir sampai tua. Ada? Nggak ada. Tetap aja sakit. Malah kadang-kadang sakitnya lebih bahaya, lebih parah. Semua mau pusing lah dia pun. Orang miskin pusing, orang kaya pusing juga. Orang miskin sakit perut, orang kaya sakit perut juga. Sama. Jasad nggak bisa. Udah gitu bakal mati juga. Emang ada orang yang nggak mati? Nggak ada. Yang model kayak apa coba? Ada. Yang 200 tahun dah masih hidup. Ada. Bakal mati. Udah, yang namanya jasad itu memang tempatnya penyakit, bakal kena penyakit, mau tidak mau, tergantung, bisa aja parah, bisa aja tidak. Ya, bisa lama, bisa enggak, itu tergantung. Tapi yang namanya manusia, jasad manusia itu udah pasti. Ya. Wa amma qarib yatlafu bil maut, dan dalam waktu dekat, amma qarib, dalam waktu dekat, yutlaf, akan hancur, akan rusak, bil maut, dengan mati. Jasad kita mau nggak mau sebentar lagi bakal mati. Mau ente fitness setiap hari, mau ente lari-lari tiap hari, mau ente tidur doang tiap hari, pasti mati juga sama. Gak ada, nggak lepas. Mau ente jaga kesehatan, wallah anak kayak orang-orang jaga makan, jaga ini kesehatan, makannya jaga jarak, jaga semuanya, mati juga. Masih fakah, nggak bakal lepas. Ya mungkin aja bisa ya zahirnya terjaga kesehatannya sedikit mungkin, daripada orang yang sembarangan nggak jaga kesehatan, mungkin beda secara kesehatannya. Itu juga belum tentu, nggak semua sukses. Ya, berapa banyak orang jaga, makanannya dijaga, rutin makannya, tidurnya, ini mati juga, cepet lagi matinya. Ada lagi nggak sembarangan, makannya sembarangan, semua penyakit dia punya, nggak mati panjang umurnya, masya Allah, ada begitu. Karena di atas segala-galanya ada Allah yang atur semua, bukan kita. Ya, kita cuman bisa usaha. Taib. Kata beliau, walaysa fi dhahabihi, dan tidaklah dalam kepergiannya, perginya apa? Jasad, illa, kecuali mufaraqatud dunya, kecuali meninggalkan atau berpisah dengan dunia. An-nakidah, yang memang tempatnya susah. Nakidah itu enggak enak. An-naghisah, tempatnya kesulitan. Jadi ujung-ujungnya paling mati gitu bahasanya. Wahai murid, modal utamamu adalah hati, bukan jasad. Kalau jasadmu, tubuhmu itu kurang lebih sakit, bisa sakit, ujung-ujungnya juga tetap mati. Dan mati itu apa sih? Ya udah pisah antara kita dengan dunia ini yang susah. Itu doang ujungnya. Jadi kalau ente nggak rawat juga, kalau seandainya cuma kena racun doang, ya ujung-ujungnya mati doang. Tapi kalau hatimu yang kena racun, rusak, ini masalahnya panjang. Kalau jasad itu kan mati doang, ujung-ujung paling parahnya mati. Kelas. Tapi kalau hati yang rusak, yang mati, yang kena racun, urusannya pas masuk ke kuburan mulai dah kasusnya. Panjang urusannya. Dikubur jadi susah, di alam barzakh jadi susah, di alam mahsyar susah, dan bisa-bisa malah masuk ke dalam neraka waliyadzubillah gara-gara hati yang rusak. Oh, berarti perlu diperhatiin yang mana nih? Yang cuman sebentar doang, yang ujung-ujungnya cuman mati, atau yang malah kalau kita sudah mati itu yang jadi permasalahan utama? Harusnya itu dong yang kita perhatikan. Nah itu. Kata beliau, wa ammal qalbu, adapun hati, in talifa, kalau rusak, faqad talifatil akhirah, maka rusak akhiratmu.
Fa innahu la yanju, karena sesungguhnya tidak akan selamat, min sakhatillah, dari murka Allah, wa yafuzu, dan memperoleh kemenangan, biridwanillah, dengan ridha Allah, kecuali siapa? Wa thawabihi, dan dapat pahala dari Allah, illa, kecuali man atallaha biqalbin salim, yang dia berjumpa dengan Allah, datang kepada Allah, hati maksudnya dalam keadaan apa? Qalbin salim, hatinya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari sifat-sifat tercela, selamat dari sombong, selamat dari riya, selamat dari hal-hal yang ta'zimul fani, mengagungkan sesuatu yang fana, selamat dari cinta dunia, selamat dari cinta terhadap dunia atau cinta terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah, selamat. Kalau dia selamat, jumpa kepada Allah, nanti dapat daripada ridha Allah, dapat daripada surga Allah, dapat daripada semua kenikmatan. Tapi kalau datang dalam keadaan hati yang kotor, bawa hati ada sombongnya, ada maksiatnya. Loh, kan katanya tadi sombong, maksiat. Saya nggak sombong, saya nggak riak, tapi paling maksiatnya maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut. Kan itu apa urusannya sama hati? Ya, mungkin ada orang berfalsafat seperti itu. Kan saya makan haram, apa urusannya sama hati? Hati saya tetap, saya nggak sombong, saya tetap bertauhid kepada Allah, saya tetap tidak riya, tidak beramal untuk orang, tapi saya cuma maksiat dengan mata atau maksiat dengan telinga. Apakah berpengaruh dengan hati? Iya. Jadi penyakit hatinya? Iya. Penyakitnya apa? Ta'zim ghairullah, mendahulukan perintah selain Allah. Itu udah paling besarnya penyakit. Orang yang maksiat sengaja maksiat, saya tahu ini haram, nggak boleh, saya mau kerjakan. Itu menunjukkan apa? Allah sepele kan di mata dia, di hati dia. Itu penyakitnya. Itu penyakitnya. Berarti di hatimu Allah itu sepele, perintah Allah itu sepele, syahwatmu lebih berharga dibandingkan Allah. Itu penyakit bukan? Penyakitnya di mana itu? Di hati. Jadi jangan anggap penyakit atau saya cuma ada maksiatnya zahir doang. Kalau penyakit yang hati yang kibir, sombong, itu saya nggak mau sombong, nggak mau. Kayak tahu aja. Cuman saya penyakitnya zahir doang. Kadang-kadang sombong lagi dia. Bilangnya apa? Dia tukang maksiat, ninggalin sholat kadang-kadang sengaja, kadang-kadang minum minuman keras, kadang-kadang melihat sesuatu yang berbuat zina atau melihat sesuatu yang haram. Udah gitu, ini saya cuman maksiat zahir doang. Masih banyak orang lebih parah maksiatnya, maksiat hati, sombong hatinya. Ini kalau saya sih mending, ente udah penyakitan, udah berbuat maksiat secara enak-enakan terserah ente, sesuka hati, udah gitu ujub lagi, ngerasa hebat, sombong lagi, merasa lebih mulia dari orang lain, tapi ngerasa dirinya paling aman. Hati-hati, itu namanya tipu daya nafsu dan syaitan. Setan itu pinter untuk menipu manusia. Ya. Kalau orang nggak punya seorang guru, nggak punya seorang yang memberitahukan dia tentang afat, kesalahan-kesalahan dalam pemahaman, kesalahan dalam tindakan, akhirnya dia mengira dirinya hebat, dirinya bagus, padahal dia berada dalam posisi yang paling berbahaya. Gara-gara apa? Ketipu sama setan, ketipu sama hawa nafsunya sendiri. Karena nafsu itu bisa berdalih, nafsu ini yang dalam hati bisa cari alasan, pinter cari alasan. Kalau berbuat apa atau apa, nggak mau nyalahin diri, dia nggak mau, paling anti untuk disalahi. Buktinya orang kalau dimarahin, disalahin pasti kesel, ya kan? Nggak ada orang dikasih tahu, dimarahin, terus dia terima kasih, jazakallahu khair, seneng gitu. Masya Allah ini orang. Dikasih tahu pasti ada keselnya. Kenapa anda dikasih tahu? Kenapa anda doang yang dikasih tahu? Kenapa yang lain enggak? Dia akan cari sesuatu yang menyelamatkan dia. Pokoknya jangan aneh doang gitu. Kenapa saya disalahin? Kalau memang benar-benar dia dalam keadaan salah, dia akan bilang yang lain kenapa nggak disalahin juga.
Itu nafsu kita begitu. Paling nggak seneng nyalain. Makanya kita kalau koreksi diri, berbuat salah, itu nafsu kita biasanya cari alasan. Diri kita akan mengatakan, udah deh, kalau ente kan memang lemah, nggak apa-apa dah. Itu kan sekali-kali doang. Yang lain juga banyak begitu. Terus dikasih alasan untuk meringankan. Jangan, engkau jangan seperti itu. Kasih tahu kepada nafsumu sendiri, hati-hati. Engkau terancam dalam ancaman yang bahaya. Maksiat itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Bisa merugikan dunia, bisa merugikan akhirat. Hati-hati, jangan sembarangan. Begitu terus seorang murid harus melihat yang namanya dosa, walaupun sekecil apapun, dosa kecil itu jangan engkau sembarangan. Bahkan kadang-kadang bagi seseorang itu harus menjaga diri dari dosa yang kecil dibandingkan daripada dosa yang besar. Kalau dosa besar, dia juga gengsi sama orang. Masa sih tahu-tahu tiba-tiba mau zina? Zina serem, takut mau pergi ke sana ketahuan, kena grebek orang, serem, kelihatan nyata. Tapi kalau maksiatnya an-nadhar, mata, zinanya mata, ringan di mata kita, padahal itu besar bahayanya. Nah, kita hendaknya bermuaspadai dosa yang kita anggap kecil itu dibandingkan dosa yang lebih besar. Karena dosa besar udah jelas, minum minuman keras, wah itu sih jelas minum. Tapi kalau ya mungkin sabu atau apa, ringan, nggak sampai mabok, nggak sampai ini, nah, terus dianggapnya kecil bagi dia, padahal itu juga dosa besar. Begitu, ya. Mungkin berbuat sesuatu yang dohir, ya, itu bahaya, dia nggak bakal berani. Tapi kalau dosa-dosa kecil, kadang-kadang dia nggak ngeh atau dianggap udah lumrah. Semua orang juga begitu. Nah, hati-hati ente. Dosa yang kecil selagi itu dosa ente jauhin. Hati-hati. Itu racun. Dan kadang-kadang dosa yang kecil kalau terus-menerus lebih mematikan dibandingkan dosa besar. Dosa yang kecil kalau dia terus-menerus, tentunya jadi kabirah, jadi dosa besar. Itu lebih mematikan dibandingkan dosa yang kelihatan besar sekalian. Karena dosa besar langsung dia takut, astagfirullah, saya mau taubat, saya ini. Tapi kalau dosa kecil dianggapnya nggak apa-apa, biasa aja, ringan. Semua orang juga begitu, bukan anak doang, yang lain juga begitu. Nah itu, makanya penyempurnaan daripada bab taubah ini, bab taubat adalah kita harus berhati-hati dari semua dosa. Ya, akada. Wallahu taala alam. Nanti kita akan bahas lagi mengenai menjaga hati. Pembahasan selanjutnya adalah menjaga hati dari wasawis, dari bisikan-bisikan hal-hal yang tidak baik, ya, dari suudzon, dari prasangka buruk dan yang lainnya, higid dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari semua dosa. Ya. Allah jadikan hati kita takut kepada Allah sehingga kita tidak berani untuk melakukan apapun daripada dosa, mau yang kecil maupun yang besar. Karena dosa kecil kadang-kadang kita anggap kecil, ternyata di sisi Allah ada murkanya Allah. Makanya ada suatu ucapan, ente hafal nih ucapan, ente jadikan itu selalu ada di benakmu. Jangan sekali-kali merendahkan, la tahqiranna minadz-dzunub syai' la'alla fihi sakhatullah. La'alla fihi sakhatullah. Jangan sekali-kali meremehkan dosa apapun, barangkali di dalam dosa itu ada murkanya Allah. Jangan remehkan. Sebaliknya, jangan remehkan ketaatan apapun, sekecil apapun itu, barangkali di situ ada ridha Allah. Ini ucapan biar terus ada teriang-iang di dalam telingamu. Jangan merendahkan, jangan menganggap remeh dosa sekecil apapun, barangkali saja di situ ada murka Allah. Dan jangan sekali-kali meremehkan ketaatan sekecil apapun, barangkali di situ ada ridha Allah. Hakadha, Allahu a'lam.